Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Leli. Di video kali ini kita ingin membahas dan analisa tahun 2023. Tahun 2023 ini merupakan tahun kelinci air atau kita sebut Kui Mao Nian. Imlek tahun ini jatuhnya pada 22 Januari 2023. Tetapi kita masih belum berganti tahun. Nah, kapan kita berganti tahun? Yaitu pada 4 Februari 2023 jam 10.33. Artinya, baby yang lahir dari tanggal 22 Januari sampai ke 4 Februari 10.32 itu masih kita kategori baby macan. Baby yang lahir setelahnya yaitu 4 Februari 2023 jam 10.33 ke atas baru dikategori baby kelinci air. Nah, sejak saat itulah kelinci air memegang peranan dalam tahun 2023. Bagaimana analisa dan kejadian untuk tahun 2023? Maka kita akan melihat 4 bintang yang berpengaruh, yaitu pertama bintang Fortune yang lagi Hualu, kedua adalah bintang Jumen yang Huaquan, ketiga itu adalah bintang Taiying Huake, 4 itu adalah bintang Tanglang yang Huaji. Hualu artinya terang, Huaquan artinya power, Huake itu bantuan, Huaji tandanya gelap. Bintang Fortune yang Hualu itu akan berpengaruh ke mana? Zaman dulu, Fortune ini disimbolkan seorang jenderal. Ketika dia hadir, maka lebih gampang terjadi peperangan. Tetapi di saat sekarang, bintang Fortune yang hadir, kita lebih simbolkan bahwa ketidakstabilan. Akan terjadi banyak perubahan, akan terjadi banyak kepanikan. Karena demikian, maka kondisi tahun 2023 kita lebih diartikan, lebih dianalisa sebagai tahun yang lebih cemas, tahun yang lebih panik, atau tahun yang lebih emosional. Jadi situasi dan kondisi tahun 2023 terasa lebih tidak stabil atau panas. Karena hadirnya bintang jenderal tersebut atau bintang Fortune, maka kita juga bisa melihat bahwa beberapa negara, beberapa tempat berusaha meningkatkan keamanan mereka, maka bisnis yang berhubungan dengan militer itu menjadi lebih bagus. Tapi dengan demikian bagi kita itu sebenarnya terasanya tidak aman. Bintang Fortune ini juga merupakan bintang perubahan atau bintang pembaharuan. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan terobosan atau inovasi baru itu kurang bertahan. Tetapi apabila perusahaan tersebut atau manusianya lebih kreatif, tentunya selalu ada peluang. Kemungkinan besar perusahaan itu mengganti sistem dalam perusahaannya. Makanya mungkin sumber daya manusia berkurang, tergantinya dengan teknologi yang lebih canggih. Karakter dari bintang Fortune itu juga merusak. Setelah dia merusak, baru dia bisa menghasilkan sesuatu. Maka bisnis yang berhubungan dengan daur ulang akan menjadi lebih menarik bagi pemain baru. Bintang Fortune ini kita simbolkan sebagai jenderal, jadi bawaannya setiap orang itu terasanya ingin menang. Makanya emosional manusia itu tidak terkontrol baik, akan menjadi retak. Maka teman-teman ketika tahun 2023 diharapkan lebih bersabar, lebih pentingkan hubungan manusia daripada yang lain-lainnya. Bintang Fortune ini karakternya juga air laut. Maka teman-teman yang bergerak di bidang yang berhubungan sama laut seperti tongkang, kargo, dan perikanan itu merupakan tahun yang lebih beruntung.
Pochin juga merupakan kegiatan olahraga, makanya tahun 2023 ini merupakan tahun yang lebih bagus bagi mereka yang bergerak di bidang olahraga, karena harus beraktivitas untuk mengurangi emosionalnya manusia. Maka tahun 2023 Anda yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan olahraga itu akan menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah bintang Jumen, Hua Quan. Hua Quan ini artinya berkuasa. Jumen kita simbolkan dengan pintu yang sangat besar atau mulut, ya. Karena pintu yang sangat besar ini artinya kita harus berubah. Kita harus melakukan suatu terobosan baru supaya di tahun 2023 ini kita lebih beruntung. Jumen itu juga disimbolkan dengan mulut. Jadi ketika memasukin 2023, apapun yang Anda sebut, apapun yang Anda ucap itu bisa mempengaruhi orang. Oleh sebab itu Anda harus lebih hati-hati dalam bertutur kata. Anda harus lebih sopan dalam bersosial media. Kata-kata Anda bisa membuat Anda menjadi lebih bagus, tetapi kata-kata Anda juga bisa membuat Anda menjadi lebih berbahaya. Oleh sebab itu, ketika Jumen Hua Quan, lebih bagusnya ketika Anda menyampaikan sesuatu itu harus lebih halus dan lebih sopan. Bintang Jumen ini juga disimbolkan dengan mulut. Makanya kita bisa melihat bagi mereka yang berkarya melalui mulut itu akan menjadi lebih bagus peluangnya. Seperti influencer, YouTuber atau TikToker itu akan semakin banyak. Dan kita juga bisa melihat seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, mereka itu akan lebih banyak kehadiran bintang-bintang baru. Dan mulai saat sekarang kita juga bisa melihat banyak peluang yang terjadi di media sosial ini. Karena Jumen menjadi Hua Quan, maka persaingan bagi teman-teman yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan sosial media seperti YouTuber, Selebgram, dan TikToker harus lebih menjaga kata-kata, tidak melukai orang, dan lebih kreatif dalam membuat kontennya. Bintang Jumen yang Hua Quan juga bisa diarti kata bahwa ketika seseorang itu bertutur kata, dia tidak mau mengalah. Jadi kondisi ini tidak begitu bagus bagi yang kehidupan rumah tangga, karena kalau dua orang saling tidak mau mengalah, makanya lebih gampang berantem. Oleh sebab itu diharapkan tahun ini kita lebih bersabar dan menjaga perasaan pasangan kita. Tidak hanya ke pasangan, tapi ke teman-teman, ke orang tua, ke anak. Anda harus belajar lebih menahan diri sehingga tidak terucap kata-kata yang melukai hati orang. Selanjutnya bintang ketiga adalah bintang Taiying, Taiying Hua Ke. Bintang Taiying ini kita simbolkan dengan wanita, kita simbolkan dengan bulan. Ketika Hua Ke artinya banyak bantuan. Jadi tahun 2023 ini benefit bagi Anda yang jenis kelaminnya wanita. Karena bintang Taiying yang lagi Hua Ke artinya Anda banyak berprestasi dalam tahun 2023 ini. Bintang Taiying ini juga disimbolkan sebagai bintang bulan, maka kehidupan malam akan lebih aktif lagi. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang atau pekerjaan yang berhubungan dengan malam itu tahun ini Anda mungkin lebih beruntung. Demikian juga bagi Anda yang berbisnis yang berhubungan dengan produk wanita, maka tahun ini Anda juga menjadi lebih baik. Bintang Taiying ini juga bisa diartikan ke sektor properti. Makanya bagi teman-teman yang bergerak di sektor properti, inilah timing yang Anda tunggu. Timingnya Anda bisa lebih memperluas pemasaran. Tahun ini bagi juga Anda mungkin bisa menikmati hasilnya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya bintang keempat yaitu bintang Tanglang, Huaji. Ya, Tanglang ini lagi Huaci. Huaci itu tandanya gelap.
Bintang Thanglang itu kita bisa artikan sebagai bintang yang berhubungan dengan ambisi atau semangat. Ketika dia lagi terang, banyak orang itu lebih bersemangat, lebih berambisi untuk mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi ketika dia lagi gelap, maka bintang itu mempengaruhi kecemasan. Oleh sebab itu kita bisa lihat bahwa banyak berita yang menyatakan bahwa tahun 2023 itu akan krisis, tetapi saya lebih melihat kecemasan untuk krisisnya, bukan krisis yang akan terjadinya. Bintang Thanglang ketika dia bagus, maka orang lebih berani spekulasi, ya. Tetapi kalau dia menjadi gelap atau huaci, makanya lebih disarankan ada konservatif atau hati-hati untuk investment atau investasi yang ditawarin, supaya teman-teman bisa melewati tahun 2023 ini menjadi tahun yang lebih aman dan nyaman. Bintang Thanglang kalau menjadi gelap, ya, itu bisa diartikan bahwa ketika Anda berlibur itu tidak menikmati rasa liburan, ya. Anda juga bisa lebih terasa lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Sebab itu, maka teman-teman semangat berjuang untuk di 2023. Bintang Thanglang berhubungan dengan unsur kayu. Maka teman-teman yang bergerak di bidang perkebunan atau pertanian, karena lagi gelapnya bintang ini, kemungkinan tahun ini merupakan tahunan yang penuh tantangan bagi Anda yang bergerak di bidang tersebut. Kemungkinan juga bisa terjadi krisis-krisis yang berhubungan dengan pangan. Karena tahun 2023 di Indonesia merupakan tahun politik, maka tema-tema atau topik-topik yang berhubungan sama politik itu lagi hangat-hangat dan panas-panasnya. Maka teman-teman yang memasukin atau yang bergerak di bidang yang berhubungan sama hukum harus lebih hati-hati. Jimen, Huaquan, dan Thanglang Huaci kadang-kadang bisa menimbulkan masalah hukum, dan kita juga berusaha dan berdoa untuk negeri kita yang tercinta, sehingga apapun yang terjadi, yang terbaik yang bisa membuat rakyat Indonesia menjadi lebih aman, nyaman, tentram, sejahtera, dan maju. Demikianlah analisa tahunan untuk 2023. Bagaimanapun manusia hanya bisa menganalisa. Apapun yang terjadi tentunya karena kehendak yang di atas. Semoga di tahun 2023 ini teman-teman selalu diberkahi, sehat, sukses, dan semakin bahagia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Saya Leli, mohon pamit.